Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ika Devi Mengsari untuk berbagi sedikit kisah dengan kalian semua. Kisah seorang nabi. Siapakah ia? Dahulu kala ada seorang anak laki-laki yang dibesarkan di padang Arab di sebuah wilayah bernama Kaldaniun di kawasan Babilonia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Dari keluarga yang terkenal sebagai ahli dalam membuat patung berhala. Ayahnya bernama Azar, diketahui berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-74, dan ibunya bernama Amilah atau Buna binti Karbita bin Kaksi, seorang dari Bani Al-Faksyar bin Syam bin Nuh. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul untuk melenyapkan kesesatan, kebatilan, dan menanamkan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ibrahim alaihissalam dari segala bentuk kesesatan dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kebenaran kepada Ibrahim kecil, dan ketika dewasa, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang rasul. Berkat kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam menuntun Ibrahim untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Pada waktu itu, ia masih seorang remaja yang merasa janggal dengan patung-patung berhala yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat yang ada di desanya. Ketika malam menjadi gelap, Ibrahim alaihissalam menatap ke langit. Di sana ia menemukan bintang-bintang yang sangat indah. Lalu ia pun berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika pagi, bintang-bintang itu tenggelam dan menghilang. Ibrahim kembali berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Di hari selanjutnya, kembali ia melihat ke langit malam. Ada bulan yang menawan muncul di malam itu. Ia pun berkata, "Inilah Tuhanku." Dan lagi-lagi bulan itu tenggelam saat siang. Lalu dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini jauh lebih besar." Namun matahari itu pun terbenam di waktu senja. Kemudian kembali ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Dan akhirnya ia berkata, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Ayat tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-75 sampai ke-79. Ibrahim sadar bahwa Tuhan tidak akan menghilang walau sekejap. Dialah Tuhan yang maha kekal lagi maha abadi, yang tidak timbul, tidak tenggelam, tidak lenyap maupun sirna. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Saat telah yakin kepada Tuhannya, Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya yang masih saja setia dengan rutinitas membuat patung berhala yang dijadikan sesembahan oleh kaumnya. Ibrahim merasa harus mengingatkan ayahnya. Hal tersebut difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam surah ke-19 ayat ke-42 sampai 48. Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku.
Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Sewaktu Ibrahim memerangi perilaku syirik dan penyembahan berhala, ia masih ingin meneguhkan keimanannya terlebih dahulu, sehingga dapat menenteramkan kalbu di dalam dirinya. Ibrahim alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kepada dirinya akan kebesarannya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-260. Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dengan seizin Allah, ketika burung-burung itu dipanggil oleh Ibrahim, setiap potong bagian tubuh burung tersebut kembali melekat ke tempatnya masing-masing. Keimanan Ibrahim alaihissalam pun semakin mantap dan siap menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Suatu ketika, kaum penyembah berhala itu pergi berbondong-bondong ke kota untuk memperingati hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Dalam kondisi desa yang sepi, Ibrahim alaihissalam memiliki siasat untuk menyadarkan kaumnya. Ia memberi alasan kepada ayahnya bahwa ia sakit dan tidak dapat ikut serta ke dalam perayaan tersebut. Setelah semua orang pergi, Ibrahim alaihissalam mengambil martil besar dan membawanya pergi ke tempat sesembahan berhala. Lalu ia menghancurkan semua patung yang ada di sana, menyisakan 1 patung yang paling besar dan mengalungkan martil tersebut di leher patung tersebut, seolah dia yang melakukannya. Saat kaum penyembah berhala tersebut kembali, mereka syok. "Siapakah yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang yang zalim," kata para kaum itu. Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-59. Kemudian di antara mereka ada yang memberitahukan bahwa mereka mendengar perkataan Ibrahim sebelumnya yang membenci berhala itu. Dipanggillah Ibrahim di tengah perkumpulan seluruh kaum. Saat Ibrahim tiba, para pemuka kaum berkata, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka bisa bicara." Mereka terdiam dan malu. Mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri." Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu kembali berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kamu menyembah selain Allah? Kenapa kamu menyembah berhala-berhala itu? Suatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Kemudian mereka berkata, "Bakarlah ia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Terkandung dalam Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat ke-63 sampai ke-68. Mereka tetap bersiteguh dengan membela patung-patung itu dan akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan kayu bakar dari seluruh desa untuk membuat lubang yang besar untuk membakar Ibrahim. Kemudian melemparkan Ibrahim ke dalam api yang membara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api tersebut menjadi dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung, ucap Ibrahim ketika ia dilemparkan ke dalam api yang membara itu. Seketika api itu menjadi dingin, seperti berada di taman yang sejuk. Sang ibu Amilah sangat sedih melihat anaknya di dalam kobaran api yang membara. Namun ia pun tak berdaya dan hanya bisa percaya kepada Tuhan yang disembah anaknya
agar Ibrahim selamat